Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu GPAI SMA Negeri 3 Cibinong. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita bisa bertemu di materi selanjutnya. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang materi aspek Al-Quran, yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kali ini kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu aspek akidah, yaitu aspek keimanan. Akidah artinya keyakinan atau keimanan yang tertanam di dalam jiwa kita. Sebagai seorang muslim, kita mengimani ada 6 keimanan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi ya, dan rasul, dan kita iman kepada qada dan qadar. Ya. Untuk itu bukti iman kepada Allah yaitu salah satunya pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi itu, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Ya, di sini. Jadi rukun dan cabang iman itu membutuhkan bukti yang jelas. Yang pertama, bukti imannya itu adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib. Pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak bisa mentuntaskan sampai keempat aspek ini, akan tetapi setidaknya kita bisa minimal yaitu memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Apa itu memenuhi janji? Nah, di sini disebutkan bahwa memenuhi janji artinya berarti menurut bahasa itu perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya dikaitkan dengan bahasa bahwa janji itu harus ditepati, harus dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Di hadis lain juga dikatakan bahwa janji itu adalah seperti utang, al-wa'du dainun. Jadi ketika kita punya janji dengan siapapun, apalagi itu janji kepada Allah, maka harus dipenuhi, karena itu adalah merupakan hutang dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Biasanya bahwa kalau khusus orang muslim itu kalau meninggal itu sebelum dikuburkan suka saudara-saudaranya suka bilang gitu, barang mungkin ada sangkutan, ada urusan dengan bapak dan ibu semua, silakan menghobi saudara. Itu menandakan bahwa utang itu atau janji itu harus ditepati. Nah, kalau kita meninggal pun kalau bisa utang-utang itu kita harus dipenuhi, walaupun itu mungkin yang memenuhinya adalah saudara kita sendiri. Berikutnya adalah janji itu ada dua. Pertama, janji kepada Allah, di mana ketika kita seperti apa sih janji kita kepada Allah? Waktu kita di dalam rahim itu, ya, kita itu sudah menyatakan perjanjian kepada Allah bahwa kita akan taat, kita akan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu ketika Tuhan mengeluarkan dari surga atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita sudah berjanji kepada Allah waktu dalam rahim, bahwa kita akan taat, kita akan patuh, ya, dan kita akan mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita.
Nah, itu salah satu janji kepada Allah. Bahkan janji kepada manusia sebab pada dasarnya itu juga sudah merupakan janji kita kepada Allah, kan gitu. Artinya karena janji itu adalah utang, itu merupakan tanggung jawab. Ketika kita memenuhi janji, maka sebetulnya kita sudah melakukan syariat Allah, gitu kan. Perintah-perintah Allah sudah kita lakukan. Itu ciri bahwa ketika seseorang menepati janji, maka itu ciri bahwa kita orang tersebut sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Berikutnya, janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak dipati, tanggung sendiri akibatnya. Artinya begini, seseorang itu dipegang dengan janjinya. Orang baik itu, orang hebat itu, orang yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi janji, yang bisa dipercaya terutama. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu dia memiliki sifat yang dikenal dengan al-amin, artinya orang yang terpercaya. Terpercaya itu artinya dia ketika dikasih amanat dia memenuhi janji, ya, ditunaikan janji-janjinya itu, jadi tidak berbohong. Nah, itu ciri orang yang beriman. Di hadis dikatakan bahwa setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Artinya gini. Jadi kembali lagi bahwa seseorang itu yang dipegang adalah kata-katanya. Seseorang itu ada dipegang janji-janjinya. Seseorang itu ada dipegang kepercayaan. Ya, kalau sudah hilang kepercayaan kepada seseorang itu, maka otomatis dia ada kekhawatiran di momen-momen berikutnya atau di segmen berikutnya itu udah khawatir dengan orang ini. Oleh karena itu maka jangan sekali kita melanggar janji. Ya, karena janji juga merupakan syariat, janji merupakan tanggung jawab. Ketika kita melakukan perjanjian, tepat melakukan janjian, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, maka ada manfaat yang kita bisa ambil dari menepati janji itu. Yang pertama adalah mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Nah, jadi ciri orang bertakwa itu juga sama, yaitu dia memenuhi janji. Ya. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, ketentraman, serta jauh dari adanya konflik dari persisian. Insya Allah dengan kita menepati janji, maka orang akan percaya dengan kita, dan itu juga akan memberikan kesuksesan, akan keberhasilan, akan menuju jalan kepada kita berhasil dalam kehidupan ini. Baik berhasil di dunia maupun juga berhasil di akhirat. Yang berikutnya, jadi manfaat dari menepati janji adalah menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik pihak muslim maupun non-muslim. Nah, gara-gara tidak menepati janji ini kan banyak hal yang bisa dilakukan, ya, karena tidak percaya, otomatis akan menimbulkan emosi, kekesalan terhadap orang lain. Nah, dengan kita memenuhi janji, ya apakah itu kita mungkin ketika kita memenuhi janji pun kita bisa dengan komunikasi yang baik, maka insya Allah ini terhindar daripada perselisihan. Ya. Yang terakhir adalah dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Jadi jalan masuk surga adalah dengan kita mentaati, patuh terhadap janji-janji, baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Demikian dulu mungkin ya untuk materi ini sampai saat kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Baik itu maka mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.